Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Zulfa Ismawati MPD. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian ini. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Takib, NIM 126 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membuat pembahasan dalam laporan penelitian. Membuat pembahasan dalam laporan penelitian adalah bagian yang sangat penting dan menjadi entitas level tulisan. Penulis dituntut membahas hasil analisis itu agar bagaimana sesuai dengan kondisi yang diinginkan untuk diketahui. Pembahasan dalam tulisan ilmiah dimaksud agar penulis mengonstruksikan sebuah pengetahuan melalui cara-cara berpikir deduktif, dan induktif. Cara seperti ini lebih tepat disebut melakukan analisis dialektika dengan dasar metode penjelasan reflective thinking. Dari dalam buku Bulan Kuning dijelaskan ada 6 materi penting dalam pembahasan dalam suatu laporan penelitian. Yaitu yang pertama adalah temuan hasil penelitian, yang kedua teori yang digunakan dalam penelitian, yang ketiga hasil penelitian orang lain, yang keempat gagasan orang lain yang diketahui, yang kelima pendapat pribadi penulis, yang keenam bahan sekitar lainnya. Perlu diingat dalam buku Bulan Kuning ada 6 materi penting. Materi penting yang dalam pembahasan suatu laporan kita membuat pembahasan dalam suatu laporan penelitian menyangkut beberapa hal penting seperti hasil temuan penting dalam penelitian perlu direview untuk memperoleh penjelasan empiris dan metodologis. Kemudian temuan penting ini dibahas berdasarkan teori yang digunakan dalam penulisan ini dapat diterima, dikritik atau bahkan ditolak sama sekali. Di dalam buku Bulan Kuning dijelaskan pembahasan dalam suatu laporan penelitian menyangkut beberapa hal penting seperti yang saya temukan. Di dalam buku Bulan Kuning dijelaskan juga selain teori, penulis juga dapat berdiskusi dengan teman-teman penulis lain di tempat lain dan di tempat yang sama namun yang berbeda. Bagaimana perbedaan-perbedaannya, mengapa beda dan mengapa sama padahal berbeda tempat dan waktu. Kemudian bagaimana pendapat orang lain tentang gagasan-gagasan dalam tulisan ini. Sependapat atau sebaliknya, mengapa demikian berbeda atau sama, apa alasan ilmiahnya. Begitu pula bagaimana pendapat pribadi tentang hasil penelitian ini yang sebenarnya ia lihat di lapangan sesuai dengan hasil analisis. Mengapa dan kenapa itu terjadi? Semua dijelaskan dalam pembahasan ini. Pembahasan juga sangat berarti apabila dilengkapi dengan berbagai dokumen membantu untuk berkarya pembahasan. Problema atau masalah yang sering terjadi pada penulis ketika sedang membuat suatu tulisan itu hanya membuat 3 halaman saja untuk bagian pembahasan. Padahal yang terlalu banyak kata sedikit yang menulis. Hal ini terjadi karena di dalam buku ini dijelaskan karena 4 faktor penyebab permasalahan seorang penulis. Yang pertama adalah penulis tidak paham bahwa pembahasan adalah bagian penting dari suatu tulisan karya ilmiah. Yang kedua, penulis enggan membuat kesimpulan yang berani dan spektakuler. Yang ketiga, penulis tidak terbiasa membuat sebuah tulisan yang dapat mengonstruksi sebuah pengetahuan baru atau bahkan mengkritik pengetahuan yang sudah ada. Yang keempat, penulis kurang memiliki materi yang dibutuhkan dalam pembahasan. Di dalam buku Bulan Kuning dituliskan seorang ahli yang bernama Derrida ketika membahas kata
membuat pembahasan tentang kata case atau spirit menghabiskan 300 halaman lebih, sehingga tak masuk akal apabila penulis pada suatu penulisan hanya membuat 3 halaman untuk bagi pembahasan. Maksudnya adalah penulis setidaknya bisa membuat pembahasan lebih dari 3 halaman yang mengikuti dari laporan penelitian yang diberikan pokok-pokok penting laporan penelitian. Laporan penelitian kualitatif adalah suatu proses dari suatu penelitian atau tahapan penelitian tertentu dalam paragraf sementara ataupun draft terakhir hasil penelitian yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Laporan penelitian menjadi semakin penting karena sebuah laporan penelitian akan menjadi karya yang ditinggalkan oleh penulis sebagai tanda mata dari kegiatan penelitiannya yang telah dilaksanakan. Maksud dari tanda mata di sini di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya bisa disebut juga cedera mata atau bisa disebut lagi kenang-kenangan. Kadang-kadang ketika dia meneliti tapi kan seringkali peneliti melupakan betapa pentingnya data terakhir ini. Itu yang maksud tadi laporan penelitian itu karena sengaja ataupun tidak mengetahui konsep dan makna dari laporan tersebut. Laporan penelitian hendaknya ditulis dengan gaya bahasa terhormat. Kalau nanti kepada siapa laporan penelitian itu ditujukan. Bila menggali roket menyarankan kepada sejarawan bahwa sejarawan tidak akan ditutup jika gaya tulisannya bagus biasa-biasa dan tidak menarik, maka laporan penelitian harus tidak seperti syarat ini. Maksudnya di dalam buku itu dijelaskan gaya bahasa laporan penelitian harus tidak bagus tapi menarik, tidak monoton dan harus berdasarkan fakta nyata. Oleh karena itu pula laporan penelitian harus sedikit mungkin bebas dari interpretasi peneliti, tapi peneliti juga perlu melakukan verifikasi terhadap laporan yang sebenarnya tidak menjadi niat utama untuk menentukan kebenaran. Perlu jadi catatan bahwa laporan penelitian yang baik tidak selalu diukur dengan tebal tipisnya laporan tersebut. Akan tetapi, apakah laporan itu telah mendeskripsikan sosok hasil penelitian secara utuh atau tidak? Kadang laporan penelitian betul tebal, padahal isi laporannya sangat sedikit. Sesungguhnya adalah bahasa basi penulisannya, namun juga ada laporannya yang tipis, dan isinya pun tidak terdeskripsikan dalam laporan. Di dalam buku ini tadi dijelaskan laporan penelitian yang tidak laporan penelitian yang baik tidak selalu bisa membantu pula oleh pihak-pihak yang terkait dengan subjek penelitian, terutama apabila laporan penelitian itu dirasa merugikan tertentu karena tidak sesuai dengan keinginan. Bahkan dalam kasus tertentu sebuah karya penelitian yang dilaporkan sengaja disangkal karena dianggap merugikan pihak terkait, padahal secara ilmiah dan metodologis karya penelitian itu sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya itu jalan membuat laporan itu tidak benar. Kan? Dalam ukuran ini juga dijelaskan. Pada kasus penelitian tertentu, peneliti dianggap tidak berhasil karena hanya tidak melaporkan hasil penelitiannya, tapi juga ada program yang lain dianggap aktif hanya gara-gara laporan dibuat secara tidak objektif dan hanya tulisan berdasarkan imajinasi penulis. Laporan penelitian semacam ini biasanya disebut sebagai manipulasi terhadap anggaran yang telah digunakan untuk pembiayaan peneliti tersebut. Kendati demikian, proses pembuatan laporan penelitian memerlukan kreativitas dan imajinasi yang dapat memberikan roh kepada laporan penelitian itu dan dapat mengiring pembaca dengan menggunakan laporan penelitian sehingga seakan-akan dibaca dan melaksanakan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Khairuddin Ali Rahman, NIM 12631202039. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam penulisan laporan penelitian. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam penulisan laporan penelitian. Nah,
Yang pertama, kita langsung tutupin speaker ya. Yang pertama, nah, penulisan laporan penelitian itu mempunyai struktur yang koheren. Harus mempunyai struktur yang koheren. Nah, struktur yang koheren itu seperti apa? Struktur koheren itu adalah sebuah ketertarikan antara bagian yang satu dan bagian yang lain, sehingga kalimat akan mempunyai makna yang sama. Seperti itu. Mungkin itu bagian yang pertama. Untuk pindah langsung bagian yang kedua. Bagian yang kedua ialah penulisan laporan penelitian itu harus memiliki ketidaksamaan dengan antara yang lain. Nah, maksudnya antara yang lain, antara rancangan penelitian, laporan proposal penelitian itu harus tidak sama. Karena apa? Karena agar memiliki perbedaan antara rancangan penelitian, proposal penelitian, dan laporan penelitian. Karena itu pun juga memiliki tujuan masing-masing, tidak sama gitu kan. Dan modelnya pun tidak sama dan penulisannya. Itu bagian yang kedua. Untuk bagian yang ketiga, kita pergi ke bahasa. Di bagian ketiga itu bahasa itu sangat penting ya. Itu terutama lah. Karena sebuah pengungkapan, bahasa itu sebuah pengungkapan. Nah, karena apa? Bahasa dalam penulisan laporan penelitian ini itu sangat penting, karena yang harus dipakai itu bahasa yang resmi, bahasa yang baku, bahasa yang baik dan juga benar. Itu sangat penting agar supaya suatu saat nanti jika ada seorang ingin membaca laporan penelitian kita, itu sangat bisa memudahkan mereka dalam membaca laporan kita, dan kadang bisa bikin mereka senang dalam membaca laporan kita. Itu kelebihan dari bahasa. Nah, kita langsung pindah ke yang bagian nomor 4. Dalam penulisan laporan penelitian itu sangat dianjurkan untuk melakukan penulisannya dengan secara jujur. Nah, kenapa? Ya bukan hanya di penulisan penelitian, laporan penelitian saja yang harus jujur. Dalam kejujuran, dalam diri kita pun harus jujur juga gitu. Karena apa? Kejujuran itu harus tertanam dalam diri kita, karena akan membuahkan hasil yang begitu sempurna, yang bagus ketika kita melakukan dengan sebuah kejujuran. Dan itu pun agar supaya kita bisa terhindar dari manipulasi dan ataupun plagiasi. Itu bagian yang keempat. Nah, kita pindah ke bagian yang nomor 5. Bagian yang nomor 5, nah, tentang penulisan laporan penelitian itu harus sesuai dengan jangkauan penelitian model tersebut. Apa yang sudah tertera dari awal model dalam penulisan tersebut itu harus pengecekan. Terus jangkauannya tuh harus seperti itu. Kenapa? Jangan seperti itu. Terus jangkauannya ke dalam itu apa yang sudah kamu dapatkan dalam perolehan data gitu, itu harus dalam jangkauan tersebut. Nah, itu bagian yang nomor 5. Kita pindah ke bagian yang ke nomor 6. Nah, dalam penulisan laporan penelitian itu harus ada pengecekan ulang, karena itu sangat penting. Karena apa? Nah,
agar supaya kita bisa menghindari dari kesalahan-kesalahan dalam analisis dan ataupun pengambilan kesimpulan. Nah, bukan hanya di situ juga sih. Dari pengecekan dari segi tata kalimat, dari bahasa itu juga begitu bagus dalam pengecekan ini. Nah, itu sangat penting dalam pengecekan ini. Karena habis ini kita langsung pindah ke bagian prinsip-prinsip penulisan laporan penelitian, bagian yang ketujuh. Penulisan laporan penelitian itu siogianya menjadi peluang bagi para peneliti-peneliti yang lain. Karena menjadi peluang gimana? Nah, tadi kan bertanya-tanya ya, kok bisa menjadi peluang? Nah, ini kita sebagai manusia pasti punya kesalahan, punya kekurangan, baik itu dalam penulisan, kemampuan dalam mengumpulkan data, pasti punya kekurangan. Tidak semuanya sempurna. Sehingga ada seorang peneliti pasti akan sangat kayak laporan kita sudah anggaplah sudah cukup sempurna, sehingga punya kelebihan, sehingga ada seorang peneliti dapat kurang dalam ini, kita bisa lihat laporan kita gitu. Itu seginya di situ. Kita pindah langsung ke pembagian yang ke-8. Nah, dalam penulisan laporan penelitian, pembatasan penulisan kapan, batas kapan dan batas waktu itu sangat penting. Karena apa? Kita bisa menentukan kapan batasan waktu kita. Awal kita mulai penelitian dan akhir kita penelitian gitu. Itu sangat penting. Mungkin itu dari bagian yang prinsip-prinsip penelitian yang ke-8. Langsung bagian 9. Nah, tadi bagian 8, kita langsung bagian 9. Nah, di sini dalam penulisan laporan penelitian itu tidak diperkenankan, itu tidak diperbolehkan mengklaim oleh si penelitinya, dan tidak boleh menganggap laporan penelitiannya sudah sempurna dan sudah final. Sehingga jika sudah menganggap itu, maka dalam mengkaji ulang itu sudah tidak perlu. Sudah dianggap tidak perlu. Jika sudah si peneliti itu sudah menganggap laporannya itu sudah sempurna, sudah final, maka jangan pernah menganggap seperti itu. Karena apa? Mengkaji ulang itu sangat penting dalam apapun, sehingga dalam meletak kesalahan apapun yang dalam laporan penelitiannya tersebut itu bisa ditemukan dalam hal itu. Kita itu pembahasan yang ya, kita pindah ke bagian prinsip-prinsip yang ke-10. Untuk yang ke-10, laporan penelitian itu harus konsisten dalam melakukan penelitian tersebut, dalam baik itu model, tujuan penelitian. Itu sangat penting agar bisa diketahui titik awal dan titik akhirnya itu kapan penelitian tersebut. Nah, setelah itu bagiannya ke-10. Nah, kita pindah ke bagian yang ke-11. Bagian ke-11 itu dalam
dalam laporan penelitian itu harus ditampilkan secara jelas dimensi-dimensi konteks yang sudah tertera, seperti yang sudah tertera dengan fenomena yang sudah ada, fenomena yang sudah ditemukan itu harus sama gitu, harus jelas gitu. Karena apa? Agar bisa sesuai dengan kenyataan ada, dengan laporan yang ada, laporan penelitian ada. Itu yang 11. Boleh ini kendati harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang resmi, sehingga bahasa narasinya mengalir, tidak ada pengulangan kata, sehingga si pembaca akan sangat menikmati, sangat senang dalam membaca laporan penelitian tersebut. Tanpa mereka harus perlu buang-buang waktu dan energi. Mungkin ini yang bisa saya ingatkan tentang prinsip-prinsip penulisan laporan penelitian. Kita langsung lanjut ke unsur-unsur yang ada di dalam laporan penelitian. Yang pertama ada judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat perspektif dan kajian pustaka, yang kelima metode yang digunakan, keenam setting penelitian, yang ketujuh temuan-temuan penelitian, yang kedelapan analisis temuan-temuan penelitian, yang kesembilan kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Novita Anggraini, NIM 1263112030056. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kepada siapa laporan penelitian disampaikan. Sebagaimana sudah diketahui bahwa laporan penelitian adalah media komunikasi antara peneliti dan pihak-pihak yang ingin mengetahui hasil penelitian tersebut. Maka, laporan penelitian harus memainkan perannya sebagai media komunikasi yang baik. Untuk mencapai ini, peneliti harus mengetahui kepada siapa dia menyampaikan laporannya. Karena itu, peneliti harus menyesuaikan bahasa yang dipakai dengan sang pembaca laporan tersebut. Bahkan kalau perlu, peneliti harus mengetahui latar belakang sosial budaya sang pembaca laporan penelitian tersebut. Hal ini perlu untuk menghindari misunderstanding terhadap laporan penelitian yang disampaikan. Seperti umpamanya laporan penelitian yang disampaikan kepada pembaca kalangan wanita, mungkin tidak seharusnya terlalu menjelekkan fakta-fakta kewanitaan yang kebetulan ditemui dalam penelitian tersebut. Sekalipun kejelekan itu ada. Begitu pula laporan penelitian yang disampaikan kepada pembaca yang lain tidak perlu dijelekkan oleh karena objek penelitian tersebut adalah keluarga pembaca laporan penelitian tersebut. Namun demikian, peneliti tidak bermaksud sama sekali menyembunyikan fakta-fakta kejelekan itu, tetapi bagaimana dan dari mana peneliti mengangkat fakta kejelekan yang ada tersebut ke permukaan dengan tidak dirasakan oleh pembacanya sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagai sesuatu yang bernilai ilmiah, maka suatu laporan penelitian juga tidak mustahil dibaca oleh pihak lain yang membutuhkan laporan penelitian tersebut untuk kepentingan penelitian yang hampir sama. Pelaksanaan suatu program, membuat laporan, penulisan karya ilmiah, dan sebagainya. Menurut Carol Haweis, ada beberapa kemungkinan calon pemakai laporan penelitian. Yang pertama ada organisasi pemberi dana.
Itu termasuk pemerintah, swasta, dan lain-lain. Dan yang kedua ada lembaga nasional, pemerintah maupun swasta. Dan yang ketiga ada lembaga lokal. Yang keempat ada direktur proyek khusus. Yang kelima ada staf pelaksana. Yang keenam ada pelanggan atau klien suatu program. Yang ketujuh ada para ahli dalam suatu disiplin ilmu atau profesi. Yang kedelapan ada konsultan. Yang kesembilan ada politikus. Yang kesepuluh ada LSM atau LPSM. Yang kesebelas ada pendidik. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sebagai sesuatu yang diketahui oleh banyak orang, laporan penelitian tidak harus menjelek-jelekkan fakta atau menyalahkan pihak lain yang kebetulan atau tidak sebagai objek penelitian, karena sikap ini akan mengundang sikap antipati kalangan yang dihubungkan atau berhubungan langsung dengan objek penelitian tersebut. Sikap moderat seseorang peneliti dibutuhkan sekali dan dengan segala kearifan mengungkapkan suatu fakta penelitian dengan sesuatu pemikiran jauh ke depan dengan pemikiran rasional. Pada laporan penelitian evaluasi, sikap peneliti seperti ini adalah untuk mempertimbangkan kelangsungan suatu program yang sedang atau akan dilaksanakan. Di sini letak dilema seorang peneliti yang baik apabila berhadapan langsung dengan dua masalah yang tidak membutuhkan pengorbanan salah satu dari lainnya. Dalam posisi dilema sebuah laporan penelitian, maka penggunaan bahasa laporan menjadi sangat strategis untuk diperbincangkan. Bahasa memainkan peran penting dalam laporan penelitian, karena semua baik buruk dari laporan penelitian tersebut diungkapkan dengan bahasa laporan itu. Pada negara tertentu, laporan-laporan penelitian universitas selalu diberikan kepada lembaga bahasa untuk dievaluasi dan direvisi apabila perlu. Kadangkala suatu laporan penelitian dianggap kadaluarsa karena hasil penelitian yang disampaikan di saat objek penelitian sudah lama berlangsung dan bahkan sudah ada penelitian lain yang mendahului laporan penelitian tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakterpakaian laporan penelitian disampaikan harus tepat pada waktunya sesuai dengan tahapan-tahapan penelitian itu sendiri atau sesuai dengan prosedur penelitian yang disyaratkan. Ada dua jenis laporan penelitian yang jika dilihat dari tenggang waktu penelitian. Yang pertama, apabila kita melakukan penelitian yang menggunakan jangka waktu penyelesaian selama 1 tahun atau lebih, maka jika kita akan menyampaikan laporan tentang keadaan kemajuan dari pelaksanaan penelitian tersebut, kita dapat menyampaikan laporan penelitian berkala, yaitu dengan jangka waktu tertentu. Hal ini sangat bergantung terhadap lama pelaksanaan penelitian tersebut serta tahapan waktu tertentu yang telah ditentukan oleh lembaga donor atau peneliti. Dan yang kedua, setiap selesai pelaksanaan penelitian, saat itu pula peneliti membuat laporan akhir, merupakan laporan lengkap terhadap penelitian yang dilakukan, baik laporan akhir maupun laporan berkala atau tahapan tertentu. Semuanya itu diberikan tepat pada waktunya, yaitu secepat mungkin setelah penelitian dilaksanakan. Untuk penelitian yang disponsori, biasanya ketepatan melapor hasil penelitian adalah penting karena keterlambatan laporan penelitian dapat menyebabkan peneliti mengembalikan sebagian dana penelitian yang telah digunakan. Ini berarti suatu kerugian materi yang harus ditanggung oleh peneliti
hanya gara-gara terlambat menyampaikan laporannya. Itu untuk menghindari hal tersebut, maka di setiap awal pelaksanaan penelitian sudah ditentukan kapan laporan penelitian harus disampaikan. Sehingga kalau terjadi keterlambatan, maka hal itu semata-mata karena kelalaian peneliti. Pembahasan selanjutnya mengenai aspek penting lain dalam penulisan laporan penelitian. Yang pertama, aspek manusia dalam pembuatan laporan. Menjadi bagiannya dalam suatu laporan penelitian bahwa laporan-laporan penelitian menyarati bagian laporan ini. Konjaningrat bilang bahwa pada masa kini ada kecenderungan dalam ilmu-ilmu sosial untuk semakin banyak mendasarkan analisisnya atas data kualitatif. Kalau ilmu sosial mau melebihi tarafnya yang ada sekarang sebagai ilmu deskriptif dan mau mencapai kemampuan yang luar biasa dalam merumuskan generalisasi induktif, maka ilmu-ilmu sosial harus mengembangkan analisis kuantitatif dengan menggunakan metode statistik dan matematika yang ketat. Analisis kuantitatif hanya dapat menganalisis hipotesis-hipotesis secara baik apabila fakta dan data yang melandasi induksi itu sungguh-sungguh benar, tepat, dan teliti. Hal ini hanya pada masyarakat yang telah maju, sedangkan pada masyarakat yang belum maju seperti di Indonesia, banyak orang belum dapat mencatat tepat penghasilan dan pengeluaran mereka setiap harinya. Sedangkan sistem sensus yang ada masih dalam taraf perkembangan. Yang selanjutnya, masalah-masalah peneliti masyarakat yang sering dialami tersebut berkisar pada aspek-aspek konkret sebagai berikut. Yang pertama, sikap, pengetahuan serta persepsi peneliti terhadap apa yang menjadi sasaran penelitian informan, responden, dan warga masyarakat lain pada khususnya. Yang kedua, sikap serta pandangan para informan, responden, serta warga masyarakat lainnya terhadap diri peneliti, terutama bagi peneliti asing atau peneliti yang identitas seksnya lain. Yang ketiga, masalah kesulitan atau keuntungan peneliti tunggal atau peneliti tim. Yang keempat, masalah perkembangan rapor yang wajar dalam wawancara serta kemampuan peneliti dalam mengenal diri sendiri yang berhubungan dengan butir A, B, dan C. Yang kelima, masalah waktu dalam penelitian. Dan yang keenam, sikap para pegawai pemerintah pusat maupun daerah terhadap peneliti dan proyek penelitiannya. Yang ketujuh, persoalan-persoalan penyesuaian pandangan antara pandangan emik, informan, responden, dan warga masyarakat dengan pandangan etik peneliti terhadap topik masalah yang sedang diteliti. Pembahasan yang selanjutnya yaitu membuat laporan yang baik. Nah, di mana peneliti yang baik ini akan selalu berusaha agar kejadian-kejadian yang terjadi dalam pelaksanaan penelitian itu dapat direkam dengan baik tanpa mengganggu objek yang sedang diteliti. Nah, oleh karena itu peneliti itu harus menyiapkan beberapa semacam catatan-catatan lapangan, pencatatan terhadap sumber-sumber informasi, serta menyiapkan catatan-catatan tersebut secara baik dan kronologis. Nah, pada akhir kerja penelitian sementara ini, peneliti itu membuat draft kasar yang dibuat dari karya penelitiannya. Ini berarti dalam tahap penelitian tersebut, peneliti telah memiliki laporan kasar. Kerja semacam ini itu diteruskan pada tahap-tahap selanjutnya tanpa menutup mata, telinga, dan bahkan feeling peneliti terhadap kemungkinan pengembangan draft kasar yang telah selesai dibuat. Pada bagian selanjutnya, peneliti mengecek kembali semua draft kasar laporan penelitian. Jadi tidak mengherankan
apabila ada beberapa peneliti atau penulis yang di-scrap karena dipandang tidak relevan dengan tujuan penelitiannya. Nah, kerja semacam itu diulangi lagi sampai peneliti itu benar-benar yakin bahwa kerjanya itu sudah selesai. Nah, dengan kerja semacam ini sebaiknya peneliti menyelesaikan laporannya itu di lapangan. Tetapi pada tugas-tugas yang dilakukan oleh tim dan memerlukan tugas editor yang berkali-kali, maka laporan lapangan itu akan diedit lagi dan pada tim editor terakhir. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada kelemahan dalam membuat laporan penelitian. Nah, jadi yang pertama yaitu rumusan masalah laporan ilmiah ini dikemukakan secara amat luas. Yang kedua ada kecenderungan penulis menggunakan sumber-sumber data sekunder mengingat waktu, biaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu penulis sering terpancing pada sumber informasi yang kurang akurat atau tidak akurat. Nah, dan kecenderungan untuk puas dengan data tersebut. Nah, yang keempat yaitu penggunaan tata aturan penulisan yang salah atau tidak konsisten. Jadi seperti bagaimana penulis memutuskan kata, menulis bahasa asing, membuat kutipan, membuat alinea baru, membuat daftar pustaka, atau rujukan yang salah, dan sebagainya. Nah, yang kelima yaitu ada pengungkapan kecenderungan atau pendapat pribadi. Nah, seperti tercermin pada pernyataan di luar konteks untuk maksud persuasi, terlalu memandang enteng dan kritis atau sebaliknya terhadap seseorang atau suatu gagasan. Nah, orientasi yang berlebihan terhadap masa lampau dan berasumsi bahwa semua perubahan adalah kemajuan. Nah, yang keenam yaitu ada gaya penulisan laporan yang tidak bagus. Nah, bisa jadi seperti tumpul, polos, dan terlalu muluk dan sembrono. Terlalu persuasif atau gaya seperti iklan sabun atau pemakaian bahasa secara salah dan sebagainya. Dan ketujuh yaitu ada penulis menggunakan analisis yang tidak logis. Nah, di mana akibat dari penggunaan analisis yang tidak logis itu ada yang pertama ada oversimplifikasi atau tidak mau menyadari fakta bahwa sebab-sebab terjadinya peristiwa lebih sering majemuk daripada sebab yang tunggal. Yang kedua ada overgeneralisasi atau atas dasar bukti yang tidak cukup dan kesalahan secara melalui analogi mendasarkan kesimpulan pada situasi semu yang kelihatan sama di permukaan. Yang ketiga yaitu gagal menerjemahkan kata-kata, ungkapan, lambang yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Yang keempat yaitu gagal membuat perbedaan antara fakta yang bermakna dalam suatu situasi dengan fakta yang tidak relevan dan tidak penting. Pembahasan yang terakhir yaitu memulai menulis laporan penelitian. Jadi sesuatu yang sulit dalam menulis laporan penelitian yaitu adalah memulai menulis suatu laporan penelitian. Nah, dengan demikian maka berbagai hal menyangkut menulis karya ilmiah dan laporan penelitian dimulai dari keberanian kita atau peneliti untuk memulai menulis. Jadi ada 3 hal yang sangat membantu seseorang untuk berani menulis karya ilmiah, yaitu yang pertama ada memulailah menulis. Nah, yang kedua menulis apa yang bisa kita tulis. Yang ketiga yaitu menulis dari hal yang paling mudah untuk ditulis. Nah, jadi memulai menulis ini berhubungan dengan peperangan terhadap kebiasaan malas memulai bekerja atau menulis. Karena itu memulai menulis adalah suatu cara untuk memotong tabiat malas menulis itu. Nah, kendati rasanya sangat berat, namun memulai menulis harus dilakukan dengan menulis apa saja yang bisa kita tulis.
Nah, kalau seseorang itu menggunakan komputer untuk menulis, nah, maka di layar komputer ia dapat memulai menulis apa saja yang bisa ditulisnya sebelum tulisannya itu terfokus pada tema tulisan yang akan ditulis. Nah, memulai menulis apa saja ini sangat membantu seseorang menghidupkan memori dan kemampuan menulis sekaligus membunuh rasa malas menulis tersebut. Nah, karena itu lebih baik apabila keberanian menulis apa saja ini dimulai dari menulis apa yang bisa ditulisnya. Jadi untuk memulai menulis laporan penelitian ini kita itu harus membunuh rasa malas kita terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar untuk memulai menulis. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.